Action. Spider. And action. No. Action. Halo kanti-kanti, apa kabar di masa pandemi sekarang? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Selamat menyaksikan. Pada suatu waktu, ada seorang pemilik toko daging yang tradisional. Nah, beliau ini sedang mencari seorang pekerja. Kenapa? Karena toko beliau sedang ramai-ramainya. Jadi karyawannya itu sudah kewalahan. Nah, jadi beliau ini mencari seorang pekerja yang cekatan. Nah, untuk mempermudah rekrutmen, akhirnya dia mengiklankan bahwa dia membutuhkan seorang karyawan. Nah, kemudian suatu hari iklan ini dikeluarkanlah, ditempel di mana-mana, dipajang di mana-mana. Sampai kemudian banyak sekali orang yang mendaftar ingin menjadi pekerjanya. Nah, lalu kemudian karena terlalu banyak, akhirnya pemilik toko ini bingung. Wah, bagaimana ya saya harus menyeleksi mereka? Lalu kemudian timbul ide. Wah, sepertinya saya harus melakukan sebuah seleksi dengan cara supaya mereka itu bisa menampilkan kemampuan mereka. Tentu saja kemampuan mereka dalam memotong daging. Nah, lalu kemudian semua yang hadir itu, semua yang mendaftar, mereka berlomba-lomba tuh buat menampilkan bahwa mereka itu paling cepat, mereka itu paling cekatan dalam memotong daging. Nah, sampai kemudian si pemilik toko ini melihat ada satu orang, wow, ternyata dia ini bisa melakukan pemotongan daging itu 5 kilo dalam 30 menit. Nah, akhirnya si beliau inilah yang diambil oleh pemilik toko. Siapa namanya? Namanya adalah Pak Ijo. Nah, satu hari setelah rekrutmen itu, akhirnya Pak Ijo pun sudah bekerja di toko itu. Dia ini kerjanya sangat luar biasa, kinerjanya bagus. Bahkan nih, dia dalam satu hari itu bisa sampai 50 kilo daging. Karena pemotongannya itu sangat cepat ya, karena ini kan tradisional. Wow, keren banget gitu. Nah, ini kemudian berlanjutlah sampai 1 minggu dia bekerja. Lalu timbul masalah. Setelah minggu kedua, kinerja Pak Ijo ini menurun. Kemungkinan sih ada hal-hal yang mengganggu si Pak Ijo ya. Nah, pada minggu kedua ini dia hanya bisa memotong 30 kilo daging dalam sehari. Nah, kemudian setelah 1 bulan, kinerjanya semakin menurun. Wah, dia hanya bisa memotong 10 kilo daging saja dalam 1 hari. Nah, karena hal ini pun pemilik toko ini akhirnya memanggil Pak Ijo. Nah, disinilah saat ditanya, Pak Ijo, kenapa nih kinerja kamu semakin hari kok semakin menurun ya? Nah, saat itulah Pak Ijo mengungkapkan semua keluh kesahnya. Dia berkata bahwa dia sangat tidak enak hati dengan bosnya ini, tentu saja. Karena kenapa? Karena bosnya ini sangat baik kepadanya. Bahkan Pak Ijo ini adalah salah satu anak kesayangan dari pemilik toko. Karena awalnya dia ini adalah salah satu karyawan yang sangat hebat. Nah, kemudian Pak Ijo juga bilang bahwa dia sangat menyesal karena dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Padahal banyak sekali orang di luar sana yang ingin bekerja. Nah, lalu kemudian setelah Pak Ijo berbicara seperti itu, kemudian pemilik toko itu bilang, dan dia tersenyum melihat cerita itu dan berkata, Pak Ijo, kapan terakhir kali kamu mengasah pisau untuk memotong daging? Nah, saat itu Pak Ijo bingung. Dia berpikir, wah, kapan ya aku terakhir mengasah pisau? Dan dia ingat bahwa sudah lama sekali dia tidak mengasah pisaunya. Nah, karena hal itu, dia bilang juga bahwa saya terlalu sibuk,
Saya terlalu sibuk setiap harinya berusaha dan memikirkan cara supaya saya bisa memotong daging lebih banyak daripada hari sebelumnya. Sehingga dia tidak bisa dan dia tidak sempat untuk mengasah pisaunya. Nah, mendengar hal itu pun pemilik toko tersenyum kembali. Nah, sekarang saya tahu permasalahan kamu. Kamu terlalu sibuk menggapai tujuan kamu, tapi kamu lupa mempersiapkan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang kamu persiapkan untuk mencapai tujuan itu. Saat itu Pak Ijo termenung. Apa ya maksudnya? Lalu pemilik toko itu bilang, "Nah, Pak Ijo, sekarang kamu pulanglah ke rumah. Kamu pulang ke rumah, kemudian kamu asah pisau kamu. Dan kamu renungkan. Setelah kamu tahu jawaban dari kegelisahan kamu, maka kamu boleh kembali lagi ke sini dan kamu temui saya." Lalu setelah mendengar itu, Pak Ijo pun pulang. Dan dia memikirkan apa maksud dari perkataan bosnya tersebut. Nah, Kanti-kanti, gimana nih? Apa hikmah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Jangan lupa ya, komen di bawah dan juga bantu like-nya. Bye, sampai jumpa.